Halo teman-teman pejuang kampus impian, seneng banget rasanya bisa nemenin waktu belajar kalian lagi di sesi bedah materi kita kali ini. Yuk kita mulai siapin diri. Ambil catatan kalian, cari posisi duduk yang paling enak, tarik nafas panjang dan ayo kita buat suasana serileks mungkin. Kita bakal sama-sama belajar santai, kayak lagi diskusi bareng di meja belajar, buat ngupas tuntas soal-soal matematika hots yang biasanya jadi langganan bikin pusing pas ujian masuk kampus. Jujur deh, siapa nih di sini yang kalau baru lihat gambar soal geometri, apalagi bangun ruang 3 dimensi, insting pertamanya langsung pengen klik tombol skip, bawaannya udah males duluan ngebayangin bentuknya kan? Nah, tenang aja, kalian bener-bener nggak sendirian kok. Memang banyak banget yang merasa terintimidasi sama soal penalaran spasial kayak gini. Tapi, khusus di sesi bedah materi ini, saya janji kita bakal bongkar semuanya pelan-pelan banget. Kita nggak akan sekedar ngafalin rumus buta, tapi kita bakal bangun alur logikanya, step by step, sampai kalian bilang, oh ternyata cuma gini doang. Buat peta perjalanan kita hari ini, ada 5 poin utama ya. Pertama, jarak dimensi 3. Kedua, transformasi geometri. Ketiga, pengukuran 2 dimensi. Keempat, pengukuran 3 dimensi. Dan terakhir yang kelima, kita tutup dengan kesimpulan dan prinsip inti. Oke, kita langsung masuk ke tantangan pertama kita. Bagian 1. Jarak dimensi 3 menaklukkan kubus. Coba perhatikan baik-baik gambar kubus yang ada di layar. Kita punya kubus ABCD EFGH. Lihat detail ukurannya pelan-pelan, panjang rusuknya itu 6 cm. Sekarang, coba temukan titik C yang ada di sudut bawah, lalu perhatikan bidang miring segitiga berwarna kuning, yaitu bidang BDG yang melintang di dalam kubusnya. Tugas kita di sini adalah nyari jarak terpendek dari si titik C ke bidang miring BDG tersebut. Memang sih kalau cuma dibayangin secara mentah-mentah di kepala, ini kelihatan ruwet banget. Oke, gimana cara ngukurnya coba? Tapi tunggu sebentar sampai kalian tahu rahasia kecilnya. Nah, ini dia kunci utamanya, aturan emas jarak 3 dimensi. Boleh banget kalau kalian mau catat ini. Intinya begini, jangan pernah coba-coba ngitung keseluruhan kubus itu. Bikin pusing. Tugas utama kalian sebenarnya cuma satu, cari dan isolasi sebuah segitiga siku-siku bantuan di dalam kubus tersebut. Segitiga siku-siku inilah yang bakal jadi jangkar perhitungan kalian. Begitu kalian berhasil nemuin segitiganya, soal 3 dimensi yang tadinya bikin merinding ini seketika langsung berubah jadi soal 2 dimensi biasa yang super sederhana. Coba resapi dulu konsep ini pelan-pelan. Sekarang, mari kita praktekin aturan emas tadi ya. Langkah pertama, bayangin kita narik garis lurus dari titik sudut C di lantai bawah itu menuju tepat ke titik tengah garis diagonal BD. Kita kasih nama aja titik perpotongannya itu titik OK. Oke? Lanjut langkah kedua, dari titik O tadi, kita tarik garis lurus nanjak ke atas langsung menuju titik puncak G. Terus apa yang terjadi? Voila! Sekarang kalian bisa lihat dengan sangat jelas ada sebuah segitiga siku-siku OCG yang berdiri tegak di dalam kubus. Nah, sekarang kita bedah ukurannya satu persatu. Panjang rusuk tegak GC kan udah pasti, yaitu 6 cm. Lalu garis alas OC. Garis OC ini tepat setengah dari diagonal sisi lantai kubus. Karena diagonal sisinya itu 6/2, berarti panjang OC adalah setengahnya, yaitu 3/2 cm. Udah dapat 2 sisi, tinggal cari sisi miring OG pakai teorema Pythagoras kesayangan kita. 3/2 kalau dikuadratin hasilnya 18, ditambah 6 kuadrat yaitu 36. 18 tambah 36 itu 54. Akar 54 bisa kita sederhanain jadi 3/6 cm. Nah, di langkah ketiga, kita tinggal pakai prinsip kesamaan luas segitiga. Ingat kan? Setengah dikali alas dikali tinggi sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Yuk kita jabarin hitungan aljabarnya sekarang. Dari kesamaan luas yang tadi, nilai setengahnya bisa langsung kita coret aja biar gampang. Terus, kita kalikan alas OC dengan tinggi GC, lalu dibagi dengan sisi miring OG untuk dapetin jarak terpendeknya. Kita hitung bareng-bareng ya. 3/2 dikali 6 dibagi 3/6. Angka 3 di atas sama di bawah langsung coret aja, seret. Sisa 6/2 dibagi akar 6. Kita sederhanain lagi akarnya jadi 6 dibagi akar 3. Nah, supaya rasional, kita kalikan akar 3 per akar 3. Dan perhitungan ini bakal ngebawa kita langsung ke jawaban akhirnya, yaitu 2/3 cm. Coba deh, rasakan bedanya pas kita berhasil memvisualisasikan segitiga siku-siku itu dan ngerjain aljabarnya setahap demi setahap, hitungan yang awalnya kelihatan seram, tiba-tiba jadi masuk akal banget. Mantap! Sekarang kita move on ke tantangan kedua. Bagian 2, transformasi geometri langkah demi langkah. Di soal ini, kita punya sebuah titik asal. Sebut saja titik P, posisinya ada di koordinat 2,-5.
Titik P ini bakal ngalamin perjalanan yang lumayan panjang nih. Mulai dari digeser, terus dicerminkan, terus diputar lagi. Biasanya nih ya, pas lihat rentetan instruksi transformasi yang panjang banget di lembar ujian, insting kita langsung panik. Tapi saran saya, stop, gak usah panik. Anggap aja ini kayak kalian lagi baca instruksi maps pas lagi jalan-jalan. Kita cuma perlu mandu si titik P ini buat melompat dari satu titik ke titik berikutnya, selangkah demi selangkah. Tapi tunggu dulu, sebelum kita mulai perjalanannya, saya mau bagiin satu cheat code sakti yang bakal berguna banget. Kalau misal kalian nemu instruksi buat mencerminkan atau merefleksikan sebuah titik terhadap garis Y sama dengan X, kalian nggak perlu repot-repot ngegambar grafiknya. Serius deh, buang-buang waktu, cukup lakuin trik ini. Tukar aja posisi angka X dan Y-nya. Beneran? Ditukar posisinya. Angka yang tadinya di X, pindahin ke Y, dan yang di Y, pindahin ke X. Sesimpel itu. Cheat code ini bakal lumayan banget buat ngemat waktu kalian pas ujian nanti. Oke, yuk kita mulai mandu si titik P. Titik awalnya di 2, -5. Langkah pertama, ditranslasi dengan matriks min 3 dan 4. Artinya, nilai X kita kurangi 3 dan nilai Y kita tambah 4. 2 dikurangi 3 itu -1. -5 ditambah 4 itu juga -1. Yap, titik P melompat ke posisi baru nih, di -1, -1. Lanjut, langkah kedua, direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, pakai cheat code yang baru aja kita bahas, tinggal tukar posisinya. Berhubung angkanya kebetulan sama persis, ya posisinya tetap di -1, -1. Nah, di langkah terakhir ini kita harus ekstra pelan-pelan ya. Titik ini diputar atau dirotasi 90 derajat searah jarum jam. Aturannya, rotasi 90 derajat searah jarum jam dari titik asal, itu bakal mengubah posisi X, Y menjadi Y, -X. Jadi, X yang baru adalah nilai Y yang lama, yaitu -1. Terus, Y yang baru adalah kebalikan tanda dari nilai X yang lama. Karena X lamanya itu -1, kita balik tandanya jadi +1. Yes, dapet deh. Hasil akhirnya titik P berlabuh di koordinat -1, +1. Hati-hati banget sama tanda minusnya ya di bagian ini. Bagus banget. Sekarang kita beralih ke logika pengukuran. Bagian 3. Pengukuran 2 dimensi. Lingkaran di segitiga. Coba matiin gambar ini. Ada sebuah lingkaran yang posisinya duduk dengan sangat sempurna, menyinggung ketiga sisi di dalam sebuah segitiga siku-siku. Sisi tegak segitiganya 8 cm dan sisi alasnya 6 cm. Format soal kayak gini tuh klasik banget. Biasanya kita bakal disuruh nyari luas daerah yang diarsir. Logikanya sederhana kan? Luas total segitiga dikurangin aja sama luas lingkaran di dalamnya. Tapi disitulah letak masalah utamanya. Di soal kita sama sekali nggak dikasih tahu berapa jari-jari lingkarannya. Padahal kita butuh banget, super butuh nilai jari-jari itu sebelum bisa ngitung luas lingkarannya. Nah, disinilah kemampuan penalaran logika kita diuji. Kita harus menghubungkan titik-titiknya. Langkah pertama, cari dulu sisi miring segitiganya. Sisi penyikunya 6 dan 8. Yuk hitung di luar kepala. 6 kuadrat itu 36, 8 kuadrat itu 64. Ditambahin jadi 100. Akar dari 100 adalah 10 cm. Angka cantik yang klasik banget. Langkah kedua, nyari jari-jari lingkaran dalam. Ingat terus trik brilian yang satu ini. Jari-jari lingkaran dalam itu sama dengan luas segitiga dibagi setengah keliling segitiga. Luas segitiganya gampang. Setengah dikali 6 dikali 8, hasilnya 24. Terus kelilingnya berapa? 6 ditambah 8 ditambah 10, hasilnya juga 24. Karena rumus kita tadi mintanya setengah keliling, ya udah 24 dibagi 2 sama dengan 12. Jadi, jari-jari lingkarannya adalah luas 12 dibagi setengah keliling 12. Hasilnya 2 cm. Cantik banget angkanya. Langkah ketiga tinggal beresin pengurangannya deh. Luas segitiganya kan 24, dikurangi luas lingkaran, yaitu pi dikali r kuadrat alias pi dikali 2 kuadrat atau 4pi. Jadi jawaban akhir buat luas daerah yang diarsir adalah 24 dikurangi 4pi. Rangkaian logika yang benar-benar indah ya. Tetap fokus teman-teman, kita masuk ke tantangan terakhir yang mungkin kelihatan paling intimidating. Bagian 4, pengukuran 3 dimensi, menemukan ukuran pas. Tapi percaya deh, logikanya sama persis kayak soal lingkaran tadi. Bayangin ada sebuah bola padat yang dimasukkan ke dalam sebuah tabung lurus. Di teks soalnya tertulis sebuah kalimat kunci yang bunyinya menyinggung sisi alas, sisi atas, dan selimut tabung. Saya pengen kalian nge-highlight frasa itu di otak kalian. Kata-kata itu bukan sekedar kalimat pajangan pemanis soal loh. Itu adalah petunjuk terbesar dan paling krusial. Itu adalah sebuah pernyataan matematis yang tegas yang ngasih tahu kita kalau ukuran bola itu benar-benar terkunci mati oleh batas-batas dinding tabung di luarnya. Coba visualisasikan hubungan ini bareng-bareng. Secara eksplisit, kalimat menyinggung sempurna tadi maknanya adalah jari-jari dari si tabung besarnya sama persis dengan jari-jari dari si bola. Nggak lebih, nggak kurang.
Dan yang jauh lebih penting lagi, karena bola itu nyentuh atap dan lantai tabung dengan sangat pas, otomatis tinggi tabung itu ukurannya sama persis dengan diameter bola, alias 2 kali jari-jari. Intinya, dimensi tabung itu secara mutlak mendikte dimensi bolanya. Memahami dan mengunci pola pikir ini di kepala kalian adalah langkah paling vital untuk bisa menaklukkan tipe soal seperti ini. Kalau logikanya udah dapat, sekarang kita tinggal ngelakuin proses reverse engineering alias rekayasa balik dari angka yang ada di soal. Langkah pertama, soal udah ngasih tahu nih kalau volume tabung adalah 54pi. Ingat rumus volume tabung? Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Nah, karena tingginya tadi udah kita sepakati sama dengan 2R, persamaannya berubah jadi Pi dikali R kuadrat dikali 2R. Kalau kita gabung, persamaannya jadi 2pi R pangkat 3, sama dengan 54pi. Yuk kita sederhanain pelan-pelan. Coret aja nilai Pi di ruas kiri dan kanan. Hilang. Sekarang sisa 2R pangkat 3 sama dengan 54. Kita bagi 2 kedua ruasnya, didapatlah R pangkat 3 sama dengan 27. Terus, akar pangkat 3 dari 27 itu berapa? Yap, 3. Kita udah sukses mengekstrak jari-jarinya. Langkah kedua rasanya tinggal jalan tol aja. Ambil angka 3 ini, masukin ke rumus yang ditanyain, yaitu luas permukaan bola. Rumusnya kan 4pi R kuadrat, berarti 4 dikali Pi dikali 3 kuadrat. 3 kuadrat itu 9, 4 dikali 9 adalah 36. Selesai deh, jawabannya adalah 36pi. Nggak seseram kelihatannya kan? Wah, nggak kerasa kita udah sampai di penghujung sesi. Bagian 5, prinsip inti, kesimpulan akhir. Kalau ada satu hal aja yang wajib banget kalian rekam di ingatan dari seluruh sesi bedah materi kita hari ini, pastikan itu adalah contekan ini. Boleh di screenshot mental ya. 1. Saat berhadapan sama bentuk 3 dimensi yang kelihatannya mustahil, tarik napas, jangan panik, dan carilah segitiga siku-siku buat diisolasi. 2. Kalau ketemu instruksi transformasi geometri yang panjangnya minta ampun, kerjain bertahap, satu persatu kayak ngikutin rute maps. 3. Jangan pernah lupa trik sakti membagi luas dengan setengah keliling buat nyari jari-jari lingkaran di dalam segitiga. Dan keempat, pas ada 2 benda 3 dimensi yang saling menyinggung dengan sempurna, pastikan kalian menyamakan dulu batas-batas ukurannya sebelum mulai sibuk ngitung. Nah, setelah kita bedah keempat tipe soal tadi secara mendalam dan pelan-pelan, saya jadi benar-benar penasaran nih sama pendapat kalian. Dari 4 bagian tadi, bagian mana sih yang ngerasa bikin otak kalian bekerja paling keras? Apakah pas nyari segitiga siku-siku yang ngumpet di dalam kubus? Atau malah pas lagi utak-atik aljabar ngebayangin bola yang masuk ke dalam tabung? Coba deh, bagikan pendapat dan proses mikir kalian di kolom komentar ya, biar kita bisa diskusi lebih seru lagi. Dan oh ya, kalau penjelasan step by step di sesi explainer ini ngebantu mencerahkan kebingungan kalian, pastikan buat share materi ini ke teman-teman belajar atau grup kelas kalian ya. Terkadang satu uraian logika yang dijelaskan dengan lambat dan jelas, itu udah cukup buat menyelamatkan pemahaman satu kelas penuh loh. Tetap semangat berlatih, sabar dalam berproses, terus fokus merangkai alur logika kalian, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita yang selanjutnya. Terus semangat belajarnya pejuang kampus.